Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Ilmu Tasawuf. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai ahwal dalam ikhlas. Di antara pembahasan yang akan kami bahas adalah definisi ikhlas, pengertian ahwal dalam ikhlas, jenis-jenis ahwal dalam ikhlas, ciri-ciri ahwal dalam ikhlas, apa saja tantangan dalam mencapai ahwal ikhlas, bagaimana cara meningkatkan ahwal dalam ikhlas, dan terakhir, kesimpulan. Sebelum masuk pada pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Aura, yang kedua saya sendiri Dina Awaliana Rahma, dan yang terakhir ada Muhibatul Muyasyarah. Definisi ahwal atau keadaan. Al-ahwal adalah kondisi batin yang baik yang secara bahasa berasal dari kata al-hal yang artinya keadaan rohani yang mendadak terjadi pada hati nurani dan tidak berlangsung lama. Hal ini merupakan kedudukan atau situasi kejiwaan yang Allah berikan pada seorang hamba sebagai hasil amal soleh yang mensucikan jiwa. Definisi ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab khalasa yukhlisu ikhlasun yang memiliki arti bersih, murni, jernih, atau dengan tulus. Menurut terminologi, ikhlas seringkali diartikan sebagai mengerjakan sesuatu dengan hati yang bersih tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Hubungan ahwal dengan ikhlas. Ahwal dan ikhlas memiliki hubungan yang sangat erat dalam tasawuf. Ahwal seperti cinta, takut, harap, rindu, tentram, dan yakin dapat dipandang sebagai manifestasi dari kesolehan yang ikhlas. Kesolehan yang ikhlas ini menunjukkan bahwa hati seseorang telah bersih dari nafsu dan keinginan pribadi, sehingga dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih tulus dan ikhlas. Ahwal yang positif sebagai proses pembersihan hati dan memperkuat niat ikhlas dalam beribadah. Sementara ikhlas menjadi landasan bagi pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Keduanya berkontribusi dalam pertumbuhan spiritual individu dan kedekatannya dengan Allah. Pentingnya ikhlas dalam ibadah. Ikhlas memiliki peranan yang sangat penting dalam ibadah karena pertama, penerimaan amal. Amal yang dilakukan dengan ikhlas akan diterima oleh Allah, sedangkan amal yang tidak disertai dengan keikhlasan dapat menjadi sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa dan ikhlas. Kedua, mendapatkan pahala. Keikhlasan dalam beribadah menjadikan seseorang lebih dekat dengan Allah dan berpotensi mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ibadah yang dilakukan dengan niat yang tulus akan menghasilkan ketenangan jiwa dan kepuasan batin. Ketiga, menjauhkan diri dari riya. Dengan berikhlas, seseorang dapat terhindar dari sifat riya atau ingin dipuji yang dapat merusak amal ibadahnya. Ikhlas membantu menjaga niat agar tetap murni tanpa campur tangan motivasi duniawi. Keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan lebih bermakna dan dapat meningkatkan kualitas spiritual seseorang. Hal ini membantu individu untuk lebih fokus pada tujuan akhir dari ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ahwal dalam ikhlas. Yang pertama adanya ketulusan niat, ialah dorongan hati yang senantiasa mengalir seiring dengan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, konsistensi dalam ibadah. Menjaga konsistensi dalam ibadah di tengah kesibukan dan godaan dunia dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan kepada Allah. Yang bergantung kepada Allah percaya bahwa Allah selalu bersama mereka dan tidak perlu risaukan apapun dalam hidup. Selanjutnya adanya jenis-jenis ahwal dalam ikhlas. A. Ahwal nakat, yaitu kondisi saat ini. Yang pertama, menilai kondisi hati saat beribadah adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta, mengharap, senang, ikhlas, dan tawakal. Dan yang kedua, pengaruh nafsu dan hawa nafsu adalah substansi jiwa manusia yang tidak dapat dihilangkan, melainkan dapat dikendalikan dan diarahkan. Sebab Allah telah menciptakan dengan tujuan antara lain
agar manusia dapat merasakan kesenangan di dunia. B. Ahwal Jabarut, yaitu kekuatan spiritual. Pertama, pengalaman spiritual dan pencerahan adalah pengalaman keagamaan yang ditafsirkan secara keagamaan. Pengalaman spiritual sering terjadi di tempat yang sunyi dan sebaiknya disimpan di sana. Dan pencerahan spiritual dapat ditandai dengan perasaan terputusnya hubungan dengan keyakinan sebelumnya, kedamaian batin, atau pemahaman spontan terhadap kebenaran yang lebih lama. Yang kedua, yaitu menerima dan melaksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan adalah bahwa sesungguhnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita, seharusnya kita lakukan dengan penuh ketaatan, sekalipun kadang-kadang terasa berat dan tidak menyenangkan. C. Ahwal malakut atau dimensi kerohanian. Yang pertama yaitu kesadaran akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Kedua, keterhubungan dengan dimensi ilahi adalah aturan hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia. Itulah wujud dari dimensi ilahi. Selanjutnya ada tantangan dalam mencapai ahwal ikhlas. Yang pertama ada godaan hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia yang cenderung sering mengajak manusia kepada kesenangan-kesenangan duniawi, pemuasan syahwat, dan keinginan-keinginan rendah lainnya. Hawa nafsu ini seringkali mengarahkan individu kepada perilaku yang gak sesuai dengan ajaran agama. Ketika seseorang terjebak dalam godaan hawa nafsu, niat dan amalnya dapat tercemar sehingga mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Selain itu, kesenangan duniawi seperti harta, kekuasaan, dan status sosial juga dapat mengalihkan perhatian seseorang dari niat ibadahnya. Bisa jadi dia ibadah hanya karena kesenangan duniawi saja. Nah, kesenangan duniawi ini seringkali memicu manusia dalam menjalankan ibadahnya hanya untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari orang lain, yang tentunya bertentangan dengan prinsip ikhlas yang murni. Yang kedua, kecemasan akan penilaian orang lain. Seringkali manusia membandingkan diri dengan orang lain. Nah, kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain dalam hal amal ibadah dapat menimbulkan rasa tidak puas dan cemas gitu. Jika seseorang merasa amalnya tidak sebanding dengan orang lain, hal ini dapat mengurangi motivasi dan keikhlasan dalam beribadah. Berlomba-lomba dalam kebaikan memanglah baik, namun jika berlomba hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, itulah yang perlu dihindari, karena bisa mempengaruhi niat dan ahwal ikhlas dalam seseorang. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap reputasi. Banyak orang merasa tertekan untuk mempertahankan citra baik di mata masyarakat. Kekhawatiran inilah yang dapat mengakibatkan tindakan ibadah lebih ditunjukkan untuk mendapatkan pengakuan sosial daripada untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ada strategi dalam mengatasi atau menghindari kecemasan akan penilaian orang lain ini. Yang pertama, kita bisa memperkuat niat. Penting sekali untuk kita selalu mengingat dan memperkuat niat bahwa setiap amal ibadah dilakukan semata-mata untuk Allah. Mengingat tujuan akhir dari ibadah itu dapat membantu mengalihkan fokus kita dari penilaian orang lain. Dan juga kita bisa berlatih zuhud nih teman-teman. Mengadopsi sikap zuhud terhadap pujian dan pengakuan dari orang lain dapat mengurangi kecemasan akan penilaian orang lain tentunya. Dengan mengurangi keterkaitan pada penilaian eksternal, seseorang dapat lebih fokus pada hubungan pribadinya dengan Allah. Tantangan yang terakhir yaitu ujian dan kesulitan. Ujian hidup seperti kehilangan orang terkasih, kesulitan ekonomi, atau masalah kesehatan dapat mengganggu ketenangan jiwa. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, mereka mungkin merasa jauh dari Allah, yang dapat mengurangi keikhlasan dalam beribadah tentunya. Dalam kondisi keadaan emosional yang tidak stabil, niat untuk beramal bisa tercemar oleh perasaan putus asa dan kemarahan. Nah, manusia dalam menghadapi ujian memang sulit untuk mempertahankan niat. Menjaga niat agar tetap tulus bisa menjadi tantangan. Ketika seseorang merasa tertekan, mereka mungkin lebih cenderung melakukan amal untuk mengatasi perasaan negatif atau untuk mendapatkan imbalan, bukan karena keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah yang dapat menyebabkan amal yang dilakukan tidak sepenuhnya ikhlas.
Selanjutnya, cara meningkatkan ahwal dalam ikhlas. Yang pertama, muhasabah, yaitu evaluasi diri, upaya diri terhadap kebaikan dan keburukan pada semua aspek ibadah. Yang kedua, adanya zikir dan doa, menghadirkan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap kalimat yang diucapkan. Dan yang terakhir yaitu belajar dari teladan Nabi dan sahabat, mengikuti contoh kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam keikhlasan. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung pembahasan nih. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi ini. Ikhlas merupakan salah satu dari ahwal. Ahwal merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah setelah melakukan atau melaksanakan maqamat. Sehingga ikhlas merupakan anugerah dari Allah yang tidak dapat direkayasa oleh manusia. Perbuatan baik apapun jika tidak dilakukan dengan ikhlas, maka dianggap tidak sempurna dan bahkan tidak memiliki nilai apa-apa. Oleh karena itu, ikhlas menjadi bagian yang sangat penting dari semua kegiatan ibadah, sekalipun memang tidak mudah untuk menjalankannya. Oleh karena itu, setelah ibadah dijalankan, cara yang tepat adalah menyerahkan saja semuanya pada Allah, Zat yang Maha memiliki otoritas menerima ibadah dari siapapun. Segala ibadah harus dilakukan dengan ikhlas, sedangkan yang mengetahui keikhlasan itu hanya Allah sendiri. Nah, itu dia penjelasan mengenai ahwal ikhlas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.